Hai Sobat Horor, malam ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Jikumunya yang berjudul Petak Umpet. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Jadi Sobat Horor, di cerita kali ini kita kembali dari sudut pandang Dadang ya. Oke, next. Dang, ayamnya di kandang ya. Itu saja kan yang kamu butuhkan. Tanya Pak Desemo sembari memasukkan ayam cemani ke dalam kandang. Iya Pak De, hanya itu kok. Yang lain sudah ada. Ini dikit lagi juga sudah selesai yang diperlukan untuk besok. Kataku setengah berteriak dari dalam rumah. Hari ini menjadi sangat sibuk karena besok adalah hari penjemputan kawanku Yanto. Semua sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tinggal menata saja, selebihnya menyiapkan mental untuk hari esok. Aku pun sembari memberitahu kepada keluarga Yanto jika aku tidak bisa menjamin keselamatannya. Namun apapun keadaannya, aku akan berusaha membawanya pulang. Syukurlah keluarga Yanto sangat legowo. Walaupun bapak dan ibunya terlihat sangat terpukul, namun mereka bilang, "Nak, Ibu tahu kalian sudah berusaha. Ibu ingin Yanto pulang dengan utuh. Namun jika memang tidak seperti yang ibu pengen, ibu ikhlas." Ibunya Yanto berkata sedemikian rupa sembari menangis sesegukan. Mau bilang ikhlas berkali-kali pun aku tahu mereka hanya menyangkal rasa sakit yang mereka rasakan. Aku tahu benar kehilangan anak tunggal tak sebatas kata ikhlas. Namun sebelum mengatakan kata ikhlas itu sendiri, pastilah mereka sudah mengalami pengumulan batin untuk dapat merelakan anak semata wayangnya, Yanto. Setelah mengatakan itu, aku menyibukkan diri. Kulihat Cecep sudah terlebih dulu sibuk dibanding aku. Bahkan Cecep yang selengekan dan kelewat humoris pun bungkam semenjak hilangnya Yanto. Sifatnya yang ceria seperti redup bersama harapan kami, yang mengharapkan Yanto kembali dengan selamat. Karena jika melihat cuaca kemarin dan kemungkinan cedera yang dialami Yanto, harapanku pun redup bersama harapan kawan-kawan yang lain. Kulihat semua bungkam, tak ingin membicarakan hari esok akan seperti apa. Seperti tengah membayangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada Yanto. Aku pun sempat membayangkan bagaimana jika aku sampai sana, aku menemui Yanto sudah setengah busuk. Atau sebagian badannya dimakan binatang buas. Atau Yanto selamat namun linglung. Semua bayangan itu terus berkelebat walaupun sudah beberapa kali coba aku nyahkan. Dan aku yakin pikiran dari kawan-kawanku tak beda jauh, kecuali Maya. Entah apa yang terjadi padanya, semalam aku menemuinya tengah mengamuk dan menghancurkan barang-barang. Dia meraung, marah, lalu pingsan. Banyu, Cecep, dan Rina yang sudah terlebih dulu melihat Maya pun tak mempunyai jawaban yang spesifik mengenai apa yang terjadi dengan Maya. Katanya Maya kemasukan baturnya. Pak D pun memilih masuk ke kamar dan tidak mau ikut campur. Setelah kami menunggu Maya terbangun, namun setelah bangun bukannya bereaksi, dia malah menatap kami dengan tatapan bingung. Mungkin bingung dengan tatapan kami yang melihatnya dengan penuh kengerian. Sesaat karena merasa khawatir, Rina pun menanyakan apa yang tengah terjadi kepadanya. Namun bagaimana tidak bertambah ngeri, keadaannya pun sangat mengkhawatirkan. Alih-alih mendapatkan jawaban dari apa yang Rina tanyakan, dia malah pergi ke teras rumah dan duduk dengan tatapan kosong hingga sekarang. Rina yang sudah bertanya, namun tak mendapat jawaban pun menatap Maya dengan tatapan prihatin. Linglung mungkin itu yang bisa mendeskripsikan tingkah Maya untuk sekarang ini. "Dang," panggil Pak D dari balik kamarnya. Aku menghampiri Pak D dengan kerut di keningku melihat raut wajah Pak D yang sendu, seperti menyiratkan perasaan khawatir, membuatku bertanya-tanya penyebab dari raut wajah Pak D yang sendu itu. "Ada apa Pak D?" tanyaku saat sampai di ambang pintu.
Namun bukannya menjawab, Pak D menarikku masuk ke dalam kamarnya. Mungkin karena ingin membahas sesuatu yang penting, mengingat di luar sangat ramai orang dari masing-masing keluarga kawan-kawanku. Membuat pembicaraan pribadi jika dibicarakan di luar sudah pasti akan didengar banyak orang. "Apa sih Pak D?" Tanyaku masih penasaran saat pintu kamar ditutup rapat. "Kamu beneran Dang soal jemput Yanto? Pak D denger waktu kamu diskusi sama teman-teman kamu," kata Pak D menatapku ragu. Sebenarnya aku sendiri ragu dengan keputusan yang aku ambil. Alih-alih menjemput dan menemukan Yanto, ada ketakutan juga jika kedatanganku ke sana bersama kawan-kawanku malah berujung malapetaka bagi kami semua. Namun aku lebih takut jika yang datang hanya aku dan Banyu. Karena kalau hanya sedikit, ada kemungkinan juga kita tidak terlalu kuat. Jika banyak, kan kita bisa saling membantu dan melindungi. Namun sekali lagi, masih ada keraguan di dalam hatiku. Ragu Pak D sebenarnya. Namun Yanto kesini juga karena aku ajak. Nggak bisa lepas tangan begitu saja, kataku menjelaskan. Pak D mengangguk paham. Tidak ada lagi pertanyaan seputar hari besok. Namun Pak D mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain putih. "Untuk jaga-jaga," kata Pak D, menyerahkan bungkusan putih itu. "Aku gak percaya beginian Pak D," kataku menolak. "Pak D gak nyuruh kamu untuk percaya. Itu bukan barang yang ada isinya, itu hanya pegangan." Mendengar pernyataan Pak D, aku pun mengangguk pelan. Siapa tahu besok aku akan sangat membutuhkan ini. "Dang," kata Pak D sekali lagi. "Kenapa Pak D?" tanyaku. "Besok kamu berangkat. Pak D hanya mikir bisa lihat kamu lagi apa enggak. Dan lagi pesen Pak D hanya satu. Makhluk yang di luar akal sehat hanya bisa menyerang kita lewat rasa takut yang kita punya. Jadi sebisa mungkin jangan takut terhadap apapun. Fokus untuk membawa Yanto pulang," kata Pak D sedikit terisak. Tadinya aku tidak begitu dekat dengan Pak D ku ini. Namun melihatnya sepeduli ini denganku, aku pun terenyuh. Aku mengangguk mengiyakan segala hal yang mesti aku ingat. Hari esok adalah hari yang benar-benar menakutkan, bahkan saat hanya memikirkannya. Setelah berbicara sebentar dengan Pak D Semo, aku keluar kamar dan langsung menaruh bungkusan putih itu di tas lempangku. Tas yang akan terus dekat dengan badanku nantinya. Setelahnya aku keluar kamar dan melihat tumpeng yang sudah dihias lengkap dengan lauk pauknya. Lalu Rina yang menyiapkan kotakan untuk besok. Juga Cecep yang tengah sibuk memasukkan sapi ke kandang bersama bapaknya Yanto. Aku melihat keluar. Maya masih saja ada di luar, sedangkan Banyu tengah berkumpul bersama keluarganya. Jika melihat Maya dan Banyu, apa bisa mereka besok bekerja sama dengan rasa bersalah yang membuat mereka terbebani? Juga perasaan terpaksa ikut dari Maya. Aku menarik nafas panjang, serasa menyematkan harapan. Semoga hari esok akan berjalan dengan baik. Jadi Sobat Horor, setelah ini kita kembali dari sudut pandang Yanto ya. Oke, next. Malam tak pernah sepekat ini. Tak pernah. Mungkin baru sekarang, itu pun karena aku jauh dari rumah. Merindukan juga tak pernah selelah ini. Biasanya jika aku rindu, aku hanya akan pulang. Itu pun kendalanya mungkin ban motor yang bocor atau hanya kehabisan bensin. Tidak pernah sampai harus masuk ke dalam hutan lalu kesulitan untuk pulang. Malam semakin pekat saat kurasakan sesuatu melewati perutku. "Asem, ular!" Pekikku saat ular itu melewati perutku dengan sengaja. Aku yang ngeri pun naik ke atas pohon melihat kian banyak ular yang melewati bawah pohon. "Sudah saatnya," kata sosok maung yang ikut naik ke atas pohon. "Saatnya?" tanyaku bingung. "Kesini, deket aku," katanya. Aku pun menurutinya, naik ke dahan tertinggi lalu melihat ke seberang.
Kebetulan malam ini terang bulan atau bisa dibilang bulan purnama, di mana semakin memudahkanku untuk melihat ke sekitar. Astaga, pekikku melihat banyaknya makhluk yang berbondong-bondong ke arah tebing yang dulu sempat kupanjat. Sungguh sangat banyak sampai susah untuk mendeskripsikannya satu persatu. Di antaranya ada makhluk tanpa kepala, makhluk dengan tinggi hingga di atas pohon yang aku naiki, sosok yang berkoloni, sosok dengan baju kerajaan, perempuan setengah ular, aneka ular bermata merah menyala, dan yang terakhir adalah sosok yang tiba-tiba berhenti lalu berpaling melihat ke arahku sembari menatapku tajam, namun bibirnya menyeringai, membuatku mengalihkan pandangan karena wujudnya yang terlalu menyeramkan. "Dia masih pingin kamu," kata sosok maung sembari menatapku. Terus, tanyaku tak suka. "Aku besok tidak bisa menemanimu. Kuperhatikan kamu dari jauh," kata maung. "Apa sih?" kataku dengan intonasi tinggi. "Kamu harus melewati besok sendirian. Banyak pelajaran yang akan kamu dapatkan dari itu semua," kata sosok maung. Namun aku masih bingung dengan semua yang akan terjadi di esok hari. Apakah aku harus melewati segitu banyaknya makhluk? Atau aku akan dikejutkan dengan semua sosok itu mengelilingiku dan menghalangiku untuk besok? Entahlah, aku sangat bingung. Kenapa semua berkumpul di sana? "Menanti bagian," kata maung. Keningku berkelut memikirkan apa kira-kira bagian yang mereka nantikan. Bagian yang bisa dibagi untuk sosok sebanyak ini. Namun enggan memikirkan banyak hal, aku lebih memilih memendam semuanya. Membiarkan hari esok datang sebagaimana mestinya. Walau pasti ada kekhawatiran mengingat Maung tidak bersamaku besok. Sendirian ternyata semengerikan ini. Aku mengatur posisiku, mencoba untuk memperhatikan sosok yang satu persatu naik ke atas. Lalu saat tak ada satupun sosok yang tersisa, aku mencoba untuk tidur. Walaupun pikiranku sendiri penuh dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa aku pikirkan. Pengalaman besok tidak akan bisa kamu lupakan. Setelah kamu keluar dari sini, kamu akan dapat memilah apa yang pantas untuk kamu perhatikan dan apa yang mesti kamu lepaskan. Hati memang harus tetap dipakai, tapi lebih baik kalau logika ikut mengambil peran dalam sebuah pemikiran, kata Maung sebelum akhirnya dia pergi meninggalkanku sendiri. Gimana sobat horor? Penasaran kan? Kira-kira hal apa yang menanti Yanto esok harinya? Apakah Yanto bisa pulang dan bertemu dengan keluarganya? Atau malah Yanto akan selamanya terjebak di alam goib? Kalau gitu tunggu cerita selanjutnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!